Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3590-3592 HMPH, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Pemimpin sekte yang mendengus dingin, melambaikan tangannya dengan santai, dan aura menakutkan langsung meletus. Tubuh Ji-yun dan Huo Feng langsung dibuang oleh aura menakutkan ini. Kedua orang itu terjatuh ke tanah, muntah darah. Cederanya jelas serius, Ji-yun berusaha mati-matian untuk bangun, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan tingkat ke-8 yang Zhongzu di alam kesengsaraan, Huo Feng dan Ji-yun mungkin bahkan bukan semut di depannya. Tekanan fisik saja membuat Huo Feng dan Ji-yun tidak bisa bergerak. Wajah Ji-yun penuh amarah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan karena dia tidak cukup kuat. Chen Ping melihat ke arah Huo Feng dan Ji-yun yang terluka, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Mungkin saat ini, Chen Ping sudah siap mati, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan Huo Feng dan Ji-yun. Apakah kalian berdua takut mati? Chen Ping memandang Ji-yun dan Huo Feng dan bertanya. Jangan takut. Sejak saya mengikuti Tuan Chen, saya telah lama mengesampingkan hidup dan mati, merupakan kehormatan bagi saya untuk mati demi Tuan Chen. Dalam hati Ji-yun, Chen Ping adalah dewa yang menuntunnya ke jalan yang terang dan benar, manusia. Bahkan jika Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat kedua sekarang, itu tidak dapat mengubah statusnya di hati Ji-yun. Tuan, aku sudah menjadi milikmu. Jika kita cukup beruntung memiliki satu jiwa yang tersisa, aku masih bersedia bersamamu. Kata Huo Feng sambil tersenyum, mulutnya penuh darah. Melihat Huo Feng dan Ji-yun, Chen Ping tersenyum. Namun, dalam senyumannya, ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Tubuh Chen Ping memancarkan cahaya keemasan, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan perlahan menutupi tubuh Chen Ping. Pedang pembunuh naga muncul di tangan Chen Ping, dan naga itu meraung keras. Di belakang Chen Ping, seekor naga emas perlahan terbentuk. Melihat Chen Ping di depannya, pemimpin sekte yang hanya bisa sedikit mengernyit. Bagaimana mungkin seorang pria yang berada di alam kesengsaraan tingkat kedua bisa meledak dengan aura seperti itu? Aura semacam ini mungkin tidak lebih rendah dari alam kesengsaraan tingkat 6. Namun, sebagai pemimpin sekte yang dari alam kesengsaraan tingkat 8, bahkan jika penampilan Chen Ping saat ini mengejutkannya, dia tetap tidak khawatir sama sekali. Jika alam kesengsaraan tingkat 8 tidak dapat mengalahkan kultivator alam kesengsaraan tingkat kedua, maka dia mungkin akan dibunuh secara langsung. Chen Ping, ayo pergi. Tepat ketika Chen Ping hendak mengikuti Yang Zhongzu dengan putus asa, sesosok tubuh tiba-tiba melompat keluar dari belakangnya. Kemudian cambuk panjang dipukul dengan keras ke sekte Master Yang. Ternyata itu adalah Bai Qian. Setelah dia melihat Chen Ping dan yang lainnya dihentikan, dia memisahkan diri dari pertarungan dengan sekte Tianhai dan langsung menuju ke sekte Tianyang. Kekuatan tingkat ke-7 Bai Qian di alam kesengsaraan bukanlah tandingan Master Sekte Yang. Namun, saat ini, Bai Qian hanya ingin menunda Chen Ping agar Chen Ping bisa melarikan diri dari sini. Mengenai hidup dan mati, dia tidak memikirkannya. Namun, kepergian Bai Qian menggandakan tekanan pada Luo Shouhai dan Mo San Guilao. Pertarungan antara hantu Gunung Iblis dan Hai Dafu sedang berlangsung. Luo Shouhai menghalangi banyak biksu dari sekte Tianhai. Meskipun mereka berdua tahu bahwa Chen Ping diblokir, mereka tidak punya waktu untuk memisahkan diri. HMPH, orang ini yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, bahkan Master Alam Kesengsaraan tingkat ke-7, berani menyerangku. Pemimpin sekte yang mendengus dingin, lalu mengulurkan tangan dan meraih cambuk Bai Qian. Lalu kabut putih langsung menyusuri cambuk panjang Bai Qian. Melihat ini, Bai Qian dengan cepat mengayunkan cambuk di tangannya, mencoba membubarkan kabut putih. Tapi kabut putih itu begitu cepat hingga mencapai mata Bai Qian dalam sekejap mata. Kemudian lengan Bai Qian mulai membentuk embun beku, yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini dingin,
Ketika Chen Ping melihat ini, dia hendak mengambil tindakan dan memukul Zhuo Gang Baiqian. "Ayo pergi, tinggalkan aku sendiri. Aku baik-baik saja, ayo cepat." Baiqian menatap Chen Ping dan meraung keras. Baiqian tahu bahwa jika Chen Ping menunda lebih lama lagi, tidak ada dari mereka yang bisa pergi. Chen Ping mengerutkan kening, menatap Baiqian, yang akan membeku, lalu ke Ji Yun dan Huo Feng yang terluka. Dia mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya, meraih Ji Yun dan Huo Feng, dan hendak bergegas keluar, 5 sekte besar. Karena 5 sekte besar dilindungi oleh formasi, Chen Ping hanya bisa bergegas keluar dari arah pintu. Saat ini, Chen Ping tidak punya waktu untuk menghancurkan formasi. Hentikan mereka, Master Sekte yang memberi perintah, dan banyak biksu dari Sekte Tianyang mengepung Chen Ping satu demi satu. Tapi saat biksu Sekte Tianyang menyerang Chen Ping, sinar cahaya tiba-tiba menyelimuti dari atas kepala mereka, membentuk tirai cahaya, menjebak para biksu ini di dalamnya. "Tuan Chen, ayo cepat pergi." Ternyata Seng Busi telah tiba. Dia mendengar suara tersebut dan menemukan bahwa orang-orang dari 5 sekte besar ingin menyerang Chen Ping. Jadi dia segera mengatur formasi untuk menghentikannya. Tidak mungkin menghentikan formasi Seng Bushi untuk waktu yang lama, jadi Chen Ping harus segera keluar dari markas 5 sekte besar. Chen Ping tahu bahwa begitu dia pergi, tidak ada orang lain yang bisa meninggalkan 5 sekte utama. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain, jangan pernah berpikir untuk pergi. Saat Chen Ping hendak bergegas keluar dari 5 sekte besar, sekelompok orang lain menghalangi jalan. Itu adalah pemimpin Sekte Yue dari Sekte Tianyu yang berdiri di depan Chen Ping bersama murid-muridnya. Jelas sekali bahwa orang-orang ini tertarik dengan percandian aliansi iblis selama 100 tahun. Melihat Sekte Tianyu di depannya, Chen Ping merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Dengan Huo Feng dan Ji Yun yang terluka, dia tidak dapat menembus penyumbatan Sekte Tianyu apapun yang terjadi. Dalam benaknya, sosok Tuan Si terus terlintas di benaknya. Karena di dunia sekuler, tidak peduli bahaya apapun yang dihadapi Chen Ping, pada akhirnya Tuan Si akan muncul tepat waktu. Tapi sekarang, Tuan Si mungkin tidak akan pernah muncul lagi. Chen Ping mengira Tuan Si sudah lama meninggal. Pada saat ini, di sebuah rumah besar jauh di pegunungan, Tuan Si sedang menulis sesuatu tiba-tiba. Seolah dia punya perasaan, dia melihat ke atas dan melihat keluar jendela. Kemudian Tuan Si berjalan ke jendela dan melihat ke langit di luar, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. "Tuan Si, aliansi penyegel iblis telah mengeluarkan perintah pembunuhan menggunakan transmisi suara ribuan mil. Siapapun yang dapat membunuh Chen Ping akan menerima pemujaan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis. Sekarang ada banyak sekte dan bangsawan keluarga siap mengambil tindakan, dan Chen Ping juga kami terjebak di 5 sekte besar di wilayah selatan dan hidup kami dalam bahaya. Apakah menurut Anda kami harus turun tangan?" Seorang gadis anggun masuk dan bertanya pada Tuan Si. "Di level berapa dia sekarang?" tanya Tuan Si. "Aku baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua." Kata gadis itu, "Alam kesengsaraan tingkat kedua?" Tuan Si menghela nafas pelan. "Lambat, terlalu lambat, meskipun kecepatan peningkatannya sudah jauh melebihi yang lain. Itu masih terlalu lambat, jangan khawatir tentang dia, biarkan dia mengalami hidup dan mati sendirian. Mungkin itu akan membantu budidayanya, tapi kita tidak bisa membiarkannya berjalan terlalu lancar. Jika dia bahkan tidak bisa mengatasi aliansi penyegel iblis, bagaimana dia bisa menyelamatkan seluruh naga klan?" "Tuan Si, aku takut." Gadis itu berhenti bicara. "Jangan khawatir, dia tidak akan mati, saya telah melihat nasibnya." Setelah Tuan Si mengatakan ini, dia mengusir gadis itu. Setelah gadis itu keluar, mata Tuan Si berkilat khawatir. "Chen Ping, apakah tuntutan kami padamu terlalu tinggi? Aku tahu kamu pasti sangat lelah sekarang, tapi tidak mungkin. Siapa yang membuatmu memiliki darah naga emas paling murni mengalir di dalam dirimu? Ini adalah misimu, dan jangan salahkan kami karena kejam. Saya juga ingin membantu Anda dalam beberapa hal.
saya juga ingin Anda mencapai langit dan menjadi abadi. Tetapi saya tidak bisa melakukan itu karena banyak orang yang menunggu Anda, menunggu untuk kamu harus menyelamatkan, menunggu kamu untuk memecahkan misteri itu. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa melindungimu. Aku hanya berharap kamu cepat tumbuh, cepat tumbuh. Tuan Xi bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia bodoh, sudah lama sekali. 5 sekte besar, Chen Ping dan yang lainnya telah dikepung. Iblis San Guilao, Luo Shouhai, Bai Qian dan Seng Bushi juga terluka satu demi satu. Orang-orang dari sekte Tianhai, sekte Tianyang, dan sekte Tianyu mengepung Chen Ping dan yang lainnya, dengan keserakahan di mata semua orang. Lagi pula, percandian aliansi penyegel iblis selama 100 tahun benar-benar terlalu menggoda. Hai Dafu, Master Sekte Yang, dan Master Sekte Yue saling memandang dan tersenyum. Meskipun pemimpin Sekte Luo mencegah mereka mengambil tindakan terhadap Chen Ping, semua orang enggan berpisah dengan upeti 100 tahun dari aliansi iblis. Mereka semua punya agenda masing-masing, dan sekarang mereka bersama. Di mata mereka, Chen Ping sudah menjadi sepotong ikan di talenan, untuk disembelih sesuka hati. Apakah kamu akan bunuh diri, atau kamu akan membiarkan kami melakukannya sendiri? Hai Dafu memandang Chen Ping dan bertanya dengan bercanda. Chen Ping tidak berkata apa-apa, tapi cahaya dingin di matanya terus berkedip. Pada saat ini, Chen Ping, semua bintang asli di ruang aslinya berkelap-kelip. Karena kematian tidak dapat dihindari, Chen Ping berencana untuk mencobanya dan mengambil sebanyak yang dia bisa. Melihat Chen Ping masih ingin melawan, Hai Dafu dan yang lainnya mencibir di wajah mereka. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Karena kamu tidak bunuh diri, jangan salahkan kami karena bersikap kasar, kalian semua akan mati. Setelah Hai Dafu selesai berbicara, aura dari tubuhnya keluar dengan hebat. Sekarang hantu gunung iblis Lao dan yang lainnya terluka parah, dan hanya Chen Ping yang tersisa, tidak mampu menahan aura Hai Dafu. Master Sekte Hai, apakah kamu menutup telinga terhadap kata-kataku? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan dingin, diikuti oleh aura besar, yang secara langsung menekan aura amukan Hai Dafu. Saya melihat Master Sekte Luo datang bersama Master Sekte Chen dan orang-orangnya. Wajah Sekte Master Luo sangat jelek. Melihat pemimpin Sekte Luo, ekspresi Hai Dafu sedikit berubah. Pemimpin Sekte Luo, kamu tidak bisa menghentikan kami bahkan jika kamu tidak meremehkan pengabdian 100 tahun dari aliansi penyegel iblis kan? Hai Dafu memandang pemimpin Sekte Luo dan berkata, bagaimanapun, di belakang Hai Dafu adalah Master Sekte Yue dan Master Sekte yang 3 dari 5 sekte besar sekarang ingin membunuh Chen Ping. Jadi Hai Dafu memiliki kepercayaan diri. Kamu juga tidak bisa melakukan itu. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus membunuhku dulu. Master Sekte Luo berkata dengan ekspresi marah. Master Sekte Luo, apa hubungannya dengan kamu mengikuti anak ini? Mengapa kamu harus membantunya? Sekte Master yang bertanya dengan sangat tidak puas. Tidak masalah, jika dia keluar dari 5 sekte besar kita, saya tidak akan peduli siapa yang membunuhnya, tapi dia tidak bisa dibunuh dalam 5 sekte besar kita. Saya tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi saya tidak bisa membiarkan 5 sekte besar kita membunuhnya. Hal semacam ini yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri terjadi di sekte tersebut. Nenek moyang kita mendirikan sekte tersebut untuk mendukung keadilan, melenyapkan setan, dan mempertahankan jalan. Meskipun saat ini lingkungan di dunia surga dan manusia memang seperti ini, setidaknya kita harus layak terhadap nenek moyang kita dan menjaga hati kita, hati nurani yang terakhir, kan? Anda tidak bisa begitu saja membunuh orang demi keuntungan Anda sendiri. Dan aliansi penyegel iblis bukanlah hal yang baik. Apa yang telah dilakukan aliansi penyegel iblis selama bertahun-tahun? Hilangkan pembangkang dan gunakan alasan membunuh iblis, dan terus kembangkan kekuatan mereka sendiri. Apakah kamu lupa saat ketika penyegel iblis aliansi juga ingin mencaplok kita? Master Sekte Luo berteriak sekuat tenaga, namun, Hai Dafu dan yang lainnya jelas tidak bisa mendengarkan. Lagi pula, penawaran 100 tahun dari aliansi penyegel iblis terlalu menggiurkan.
Master Sekte Luo juga sepertinya melihat bahwa Hai Dafu dan yang lainnya tidak mau berhenti. Jadi dia berkata kepada Chen Ping, bawa temanmu dan pergi dulu. Chen Ping melirik Master Sekte Luo, dan kemudian memimpin semua orang untuk mendukung masing-masing lainnya menuju Wu. Keluarlah dari gerbang utama. Melihat ini, Hai Dafu dan yang lainnya ingin menghentikannya, tetapi dipaksa kembali oleh Master Sekte Luo. Jangan paksa aku untuk saling membunuh. Jika kamu ingin mati, 5 sekte besar tidak perlu ada. Di mata Hai Dafu dan yang lainnya, mereka penuh amarah. Tetapi mereka tidak pernah berani menghentikannya. Mereka sangat takut pada pemimpin Sekte Luo. Chen Ping memimpin iblis San Gui Lao dan yang lainnya keluar dari markas 5 sekte besar. Kemudian dia melihat ke belakang. Di mata Chen Ping, niat membunuh meningkat. Suatu hari, Chen Ping akan kembali. Darah Ji Yun, Huo Feng dan lainnya tidak bisa ditumpahkan dengan sia-sia.